Lama sudah tidak bertemu, saat bersua meminum jamu. Jauhkanlah malas dari hidupmu, niscaya cerah masa depanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa ya aku berikan informasi dulu kalau video aku hanya aku upload di akun YouTube aku ini dan juga sesekali aku upload di fanspage aku di @bundatwin_rumah_kayu. Jadi ada satu akun YouTube mengatasnamakan aku dan kemarin itu nama dia itu adalah Bunda Twin Fans. Jadi jika video aku ini ditayangkan di akun tersebut, mohon bantuan untuk kalian semua yang menonton untuk dilaporkan akun tersebut ya, karena akun tersebut sudah mencuri video aku dan pastinya dia menikmati hasil dari karya-karya aku ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya untuk kalian semua melaporkan channel tersebut. Teman-teman, gimana? Masih semangat dong ya? Harus teman-teman, karena kita tuh harus selalu bersemangat agar hari-hari kita itu bisa kita jalani dengan kayak dengan lebih leluasa gitu ya, kayak berasa luas aja gitu kalau misalnya kita semangat. Tapi kalau misalnya kita udah mager-mageran, kayaknya hari itu berat banget gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau masak nih ya, bukan mau masak sih tapi lagi masak. Jadi ini tuh aku lagi masak gulai ya teman-teman. Jadi udah beberapa hari kan selalu sambal terus ya teman-teman. Aku tuh udah mulai bosan dan jenuh dengan menu itu aja. Alhasil kali ini tuh aku mau gulai kentang ya teman-teman. Nah kalau untuk bumbu-bumbu gulainya itu aku pakai yang biasa aja ya, kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, dan pastinya itu cabai ya teman-teman. Nah kalau misalnya untuk bumbu tambahannya biasanya aku suka tambahin merica sih ya teman-teman. Dan tadi tuh juga aku tuh tumis dulu untuk bumbunya yang udah aku haluskan tadi. Terus baru deh aku itu kasih juga cabai hijau teman-teman, tuh cabai muda yang udah aku iris-iris lah gitu. Nah kalau aku masak gulai teman-teman, terkadang itu untuk serehnya sekalian aku blender, terkadang juga serehnya itu ya aku geprek doang gitu. Tapi ya tergantung sih teman-teman, tergantung aku tuh pengennya gimana. Nah kalau kalian nih, kalau misalnya kalian tuh masak gulai, biasanya serehnya itu lebih sering kalian blender sekalian sama bumbu-bumbu, atau kalian tuh lebih suka digeprek? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau masak gulai kayak gini, biasanya bumbu rempahnya tuh campurannya, maksudnya bumbu aromatiknya itu tambahannya biasanya kayak cuman serai sama daun salam ya teman-teman. Dan ini buat tambahan menu hari ini aku juga ada goreng bakwan. Jadi adonan bakwan ini aku itu bikinnya itu kemarin ya teman-teman. Jadi aku tuh bikinnya kemarin dan sekarang ini tuh kayak tinggal ngegoreng doang gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, kalaupun terkadang itu pas aku voice over itu suka belibet ya. Padahal ya kadang itu kayak udah berusaha untuk fokus gitu loh teman-teman. Tapi ya namanya belibet, kayaknya itu bersahabat erat. Nah kan, belibet lagi, bersahabat erat banget dengan para konten kreator ya teman-teman. Pokoknya gitu ya, kadang kita udah berusaha banget gitu buat konsentrasi, tapi tetap aja dia belibet gitu. Dan kalau misalnya untuk kegiatan kayak gini sih, aku kalau misalnya ada belibet gitu ya, jarang banget teman-teman aku tuh yang ngulang voice over aku. Ya palingan cuman kayak aku jelasin aja sih gitu ya. Nah teman-teman, di sini aku mau sedikit cerita ya. Jadi di video aku yang sebelumnya itu kayak ada beberapa ya 6 gitu ya video aku. Jadi aku tuh lagi nyoba musik baru dan kalian tahu pas aku download musik itu aku nggak pakai ngedengerin dulu. Itu aku asal nyomot aja di YouTube Studio teman-teman. Jadi aku tuh kayak ngedenger sekilas doang lah gitu ya teman-teman. Untuk si musiknya langsung aku download dan juga pas aku masukin ke video aku itu aku nggak ngedengerin lagi musiknya gitu. Jadi aku tuh mikir ya udah musiknya itu kayak biasa aja lah mungkin. Ternyata ada beberapa orang yang komen katanya, "Bun, suara musiknya itu kok serem gitu." Aku tuh nggak gitu teman-teman, suara musiknya mana. Alhasil aku dengerin lah video aku. Ya Allah, ternyata itu adalah suara musik yang baru aku download. Dan pas ada yang komen begitu, aku udah terlanjur teman-teman memasukkan backsound tersebut ke beberapa video aku gitu ya, kayak sekitar berapa
3 atau 4 lah video aku. Setelah ada yang komen begitu, aku tuh nggak ngeh, ya Allah, aku mohon maaf banget ya teman-teman. Itu tuh kayak bener-bener kesalahan aku yang lumayan fatal sih menurut aku ya. Harusnya aku tuh ngedengerin dulu, bener-bener gitu, aku dengerin dulu gitu ya untuk backsoundnya gitu. Karena beneran teman-teman, aku tuh muter backsoundnya itu tuh sambil aku tuh beraktivitas, jadi kayak ya samar-samar lah kedengarannya gitu. Jadi kayak aku mikir, ah ya udahlah, download aja gitu ya. Nah, kenapa aku tuh kepikiran buat ganti backsound? Dikarenakan sekarang ini tuh lagi marak banget teman-teman, kayak video-video tuh dadakan kena klaim hak cipta. Nah, mungkin kalian yang bukan para konten kreator itu bertanya-tanya, apa sih klaim hak cipta? Jadi teman-teman, kalau misalnya nih musik yang kita pakai itu mengandung hak cipta, otomatis pendapatan kita yang kita pakai, yang menggunakan backsound itu, kita harus berbagi teman-teman dengan orang yang sudah mengklaim hak cipta backsound tersebut gitu. Jadi kan itu rugi banget ya buat kita. Makanya ya teman-teman, aku tuh bener-bener kayak pengen gitu menggunakan musik yang dari YouTube Studio gitu loh. Jadi itulah alasannya aku kemarin nyoba-nyoba. Tapi ternyata memang musik-musik di YouTube Studio itu menurut aku kayak kurang bagus gitu ya teman-teman. Oh iya teman-teman semuanya, tadi tuh aku kayak udah beres gitu ya teman-teman, mau masak menu gulainya. Jadi itu tuh gulai kentang dicampur sama ikan teri gitu ya. Terus juga ada sekitar 4 ekor ikan rebus aku yang sisa. Jadi aku masukin aja tadi semuanya. Pokoknya kalau untuk masak-masak kayak gitu tuh kadang itu kayak ngerasa nggak perlu banget aku jelasin banget gitu ya teman-teman. Aku tuh yakin kalian tuh juga pasti udah tahu. Nah teman-teman, di sini tuh kita balik ke videonya dulu. Ini tuh aku lagi ngupas-ngupasin jengkol ya. Jadi aku tadi dianterin jengkol sama tetangga aku, dan ternyata jengkolnya tuh lumayan banyak yang busuk gitu ya teman-teman. Jadi jengkol ini tuh baru dipanen gitu sama beliau dan diantarin deh ke aku. Tapi alhamdulillah tuh lumayan banyak juga yang masih bagus, dan jengkolnya itu kayaknya empuk gitu. Oke, balik ke videonya lagi dulu ya teman-teman. Nah, ini aku juga bikin sayur buat anak-anak, karena gulai ini tadi aku kasih cabai rawit ya, karena udah lama banget rasanya gitu masak itu nggak pedas gitu ya. Jadi kali ini aku masak gulai kentang campur ikan teri, ikan rebus itu aku kasih cabai rawit. Dan ini dia ada menu tambahannya, ada sayur wortel sama kentang juga itu buat anak-anak, sama ada bakwan. Alhamdulillah, menu hari ini tuh nikmat banget. Intinya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah teman-teman, balik lagi ke suara backsound yang tadi aku ceritain ya teman-teman. Jadi kemarin itu beberapa waktu yang lalu sih ya teman-teman, aku tuh sempat ada dengar cerita dari salah satu konten kreator yang dia itu udah lumayan lumayan punya nama lah gitu teman-teman, udah senior lah dari aku gitu ya. Nah dia itu sampai kayak banyak banget teman-teman video dia itu kena hak cipta gitu ya. Jadi aku tuh beneran kayak takut aja gitu rasanya. Siapa tahu nanti tiba-tiba video aku tuh dadakan kena hak cipta gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan musik yang dari YouTube Studio yang ada di Chrome itu ya teman-teman, itu tuh aman gitu. Jadi makanya pengen banget ngeganti gitu ya ke musik yang di YouTube Studio yang ada di Chrome. Nah kalau misalnya nih kalian yang nonton video aku ini adalah seorang konten kreator, mohon kasih masukannya untuk kasih aku tuh judul musik atau backsound yang benar-benar tidak kena hak cipta gitu ya. Boleh dari YouTube Studio kalian ambil ataupun dari musik yang lain, yang penting yang tidak kena hak cipta. Boleh kalian itu tulis judulnya di kolom komen, atau mungkin dari channelnya siapa gitu, boleh juga kalian tulis ya teman-teman. Karena aku tuh juga kepingin gitu ya buat ganti backsound aku, atau buat buat tambah-tambahan backsound aja gitu, biar kalian yang ngedenger video aku ini juga nggak bosen kayak gitu ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya untuk kalian kasih masukan ya teman-teman, judul backsound yang bagus buat video daily vlog kayak konten aku ini. Oke deh teman-teman, balik dulu ke videonya lagi. Takutnya nih ya videonya udah kemana-mana, akunya ngoceh kemana-mana. Jadi ini aku lagi beresin cucian piring teman-teman. Alhamdulillah ya, ini tuh udah mau kelar aja nih aku beresin cucian piring. Pokoknya kalau misalnya kerjaan rumah ini tuh udah kayak kayak nggak ada habisnya gitu ya teman-teman. Habis masak, nyuci piring lagi. Jadi teman-teman, tadi cucian piring aku yang sebaskom gue dek banget tadi itu dibantuin
dibantuin sama pak suami nyucinya. Alhamdulillah. Jadi pak suamiku itu bukan tipe suami yang romantis ya teman-teman, yang sering mengatakan aku cinta padamu. Nah itu jarang banget. Tapi mungkin pak suami itu tipe orang yang cuek dalam kayak kayak hal-hal romantis gitu. Tapi dengan pak suami ngebantuin aku kayak ngurus anak-anak, bantuin nyuci piring sesekali, bantuin nyapu rumah, menurut aku itu tuh kayak kayak salah satu ungkapan rasa sayang dia ke aku lah gitu. Cailah, kalian jangan disirik ya. Aduh bercanda ya teman-teman. Nah teman-teman, ada nggak sih suami kalian itu yang tipe dia itu tuh kayak nggak pernah gitu ngebantuin gitu teman-teman. Bukan karena dia nggak mau bantuin, tapi mungkin karena dia itu sebelumnya di masa dia lajang nggak pernah melakukan hal tersebut. Jadinya sampai nikah dia itu kayak nggak bisa ngelakuinnya. Tapi memang setiap suami itu ada teman-teman, ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi ya syukuri aja suami masing-masing. Oke deh teman-temanku semuanya, kita lanjut lagi ke kegiatan aku ini tuh di malam harinya. Jadi setelah tadi ngangkatin pakaian, aku tuh langsung cus mandi karena aku tuh masaknya tadi udah kesorean. Karena apa? Karena aku tuh kebablasan tidur siang ya teman-teman. Itu aku tidur siang sampai jam 3 lewat. Bangun tidur itu langsung kayak kayak menyadarkan diri sebentar, nggak tahu-taunya habis itu udah asar. Jadi sholat asar langsung aku gercep masak. Makanya tadi tuh kayak nyuci piring dibantuin sama pak suami, karena pak suami udah tahu gitu ya kalau aku udah bikin konten pasti durasi masak aku tuh jauh lebih lama gitu, makanya dibantuin nyuci piring, anak-anak juga dibantuin dimandiin gitu. Alhamdulillah. Nah teman-teman, ini di malam harinya aku itu mau mau makan dodol sama pak suami. Kalau di tempat aku, di kampung aku pastinya, yang tempat aku mudik kemarin ini namanya Gelamai ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah stok terakhir atau sisa terakhir ya teman-teman, Gelamai ini. Jadi kemarin itu karena gelamainya itu atau dodolnya itu masih agak lembek gitu ya, belum keras. Jadi kayak kurang enak aja makannya. Jadi aku masukinlah ke kulkas teman-teman. Setelah dimasukin ke kulkas, pak suami tiba-tiba jadi doyan banget. Tiap hari dibawain satu-satu gitu ya pergi kerja teman-teman. Jadi ini tuh sisa terakhir. Jadi ini tuh aku mau buka, terus aku tuh mau cemilin deh bareng sama pak suami. Kalau di tempat kalian dodol atau gelamai ini namanya apa nih teman-teman? Boleh tulis di kolom komen ya. Ini tuh dodolnya tuh dikasih kacang ya teman-teman. Jadi gurih-gurih nyoy gimana gitu. Pokoknya enak banget. Kalau buat yang sakit gigi nih ya, waduh ini cepat banget nih teman-teman mancing sakit gigi. Karena kan dia tuh manis ya. Oke, mari kita lanjut. Di sini aku tuh mau lipatin pakaian karena memang lipatan pakaian aku udah numpuk banget. Kalau aku bilang sih teman-teman, lipatan pakaian itu memang gak ada habisnya. Apalagi kayak aku kan nyucinya setiap hari, otomatis lipatan pakaian aku tuh juga bakalan numpuk setiap harinya. Walaupun kalau boleh jujur, lipat pakaian ini tuh salah satu kerjaan yang kadang tuh bikin mager, jenuh, bosan gitu ya. Tapi ya mau nggak mau tetap harus dikerjain. Karena kalau bukan kita yang ngerjain ya siapa lagi ya teman-teman. Ya nggak mungkin pakaian ini terlipat dengan sendirinya lalu dia tersusun rapi ke lemari ya. Nggak mungkin teman-teman, jangan kalian bayang-bayangin ya. Jadi mau gimana pun harus kita yang mengerjakannya. Nah di sini aku tuh seneng sih sebenarnya teman-teman kalau ngelipat pakaian itu di malam hari. Dikarenakan apa? Dikarenakan bisa sambil nonton TV gitu ya. Terus anak-anak itu ada yang jagain. Tapi kalau udah di malam hari sebenarnya magernya itu untuk memulainya teman-teman. Karena aku tuh lebih seneng sebenarnya kalau di malam hari itu tuh aku benar-benar kayak baring-baring, nyantai gitu teman-teman, sambil ngedit-ngedit gitu. Teman-teman, ini pas aku lagi ngelipatin sarung bantal, ternyata aku nemu duit di situ ya, duit 1000-an 2 gitu. Jadi beberapa hari lalu aku tuh ada ngasih anak-anak itu duit teman-teman, karena ada yang beli pulsa gitu kan. Nah anak-anak itu nangis teman-teman, minta duit gitu ya. Sebenarnya emang belum ngerti gitu, tapi karena dia nangis-nangis minta duit, alhasil aku pegangin lah duit 1000-an itu ya, satu orang satu gitu. Jadi aku tuh heran gitu ya, duitnya kemana lah hilangnya gitu. Ternyata teman-teman setelah beberapa hari kemudian ini ya, aku tuh nemu gitu teman-teman duitnya ternyata di dalam sarung bantal gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah masih rezeki berarti ya. Nah di sini tuh ya teman-teman, yang bikin lipatan pakaian aku tuh kelihatan banyak, ini tuh ada spray 2 biji. Jadi spray yang aku lagi lipat ini adalah spray dasar gitu ya teman-teman, alas di bagian bawah, baru biasanya aku timpa pakai spray yang lain. Jadinya sekali nyuci spray itu jadinya 2, karena memang spray dasarnya itu udah lumayan lama banget teman-teman gak aku cuci. Jadi kayak udah lumayan debuan gitu.
Nah teman-teman, ada yang salfok nggak dengan cara aku ngelipat daster? Kalian ngelipat daster, kok daster gamis ya? Gamis kayak gitu juga nggak teman-teman? Aku kalau gamis daster gitu yang panjang, biasanya aku ngelipatnya itu kayak gitu. Aku lipat dua dulu gitu teman-teman. Kalian gitu juga nggak sih? Atau mungkin ke cara kalian beda nih? Boleh tulis di kolom komen ya. Oh iya, kadang itu suka banyak banget yang komen katanya sama aku, "Bun, ngelipat pakaiannya itu kok rapi banget," gitu ya. Katanya itu kalau misalnya, yang kalian itu kalau ngelipat pakaian itu kadang suka kayak ngasal aja gitu, masuk ke dalam lemari. Aku sih sebenarnya ini juga ngasal ya teman-teman, nggak yang rapi-rapi banget, cuman memang cara aku ngelipat pakaian ini udah aku biasain dari dulu selalu kayak gini gitu ya. Jadi ya di dalam lemari itu nggak terlalu yang kelihatan berantakan-berantakan banget. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, lipatan pakaian beres. Ini tuh pakaian yang gede-gede aja aku lipat ya. Kalau pakaian anak-anak besok aja, takut udah terlalu capek gitu ya. Nggak apa-apa dicicil, yang penting tetap beres. Oke, terakhir di sini aku mau susun semua pakaiannya ke dalam lemari biar nanti tuh nggak berantakan lagi. Makasih ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga ya teman-teman, apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.